Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Afdal, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan. Saya merupakan salah satu dosen program studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Makassar. Perkenankanlah saya untuk menjelaskan terkait dengan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Hukum Agraria, yang dimana Hukum Agraria ini merupakan mata kuliah pada semester ganjil, tepatnya pada semester 3. Proses pembelajaran menggunakan metode DIA, di mana DIA tersebut merupakan Delivery, Interaction, and Assessment. Capaian pembelajaran lulusan untuk mata kuliah ini yang pertama, mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum dalam penyelesaian masalah agraria di sektor bisnis. Yang kedua, mampu menganalisa regulasi pertahanan yang berdampak pada kegiatan investasi dan pengembangan usaha. Yang ketiga, mampu merancang dan menganalisa perjanjian penguasaan dan pengalihan hak atas tanah yang aman secara hukum. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah hukum agraria yaitu yang pertama, mengemukakan istilah ataupun pengertian hukum agraria dan ruang lingkupnya yang meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. CPMK yang kedua, mengidentifikasi dan membedakan karakter hukum agraria berdasarkan periodisasi berlakunya, baik itu sebelum maupun sesudah Undang-Undang Pokok Agraria. CPMK yang ketiga yaitu mengaitkan fungsi dan tujuan Undang-Undang Pokok Agraria dengan hubungan fungsional antara hukum tanah nasional, hukum tanah adat, konsepsi hukum tanah barat, dan feodal. CPMK yang keempat menguraikan faktor-faktor yang melatar belakangi pembentukan UU PA dan tahapan penyusunannya. CPMK yang kelima menelaah prinsip-prinsip dasar hukum agraria dalam analisis kasus konkret. CPMK yang keenam mengelompokkan dan mengaplikasikan hak-hak penguasaan tanah sesuai dengan permasalahan hukum agraria di masyarakat. CPMK yang ketujuh mengaitkan ketentuan hukum terkait penyediaan tanah dan memecahkan permasalahan hukum dalam pelaksanaannya. CPMK yang kedelapan menjelaskan istilah dasar hukum, tujuan pembangunan rumah susun, serta mengidentifikasi aspek-aspek hukum terkait kepemilikannya. CPMK yang ke-9 menjelaskan istilah, pengertian, tujuan, dan dasar hukum dan reform, serta mengkorelasikannya dengan program-program terkait. Adapun kajian materi pembelajaran mata kuliah ini yang pertama yaitu pengertian dan ruang lingkup hukum agraria, yang kedua pembaruan hukum tanah, yang ketiga usaha-usaha menyesuaikan hukum agraria baik sebelum, setelah kemerdekaan, orde lama, orde baru, dan reformasi. Keempat, sejarah penyusunan Undang-Undang Pokok Agraria. Kelima, usaha mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum tanah nasional. Keenam, hukum tanah nasional. Ketujuh, hukum adat dalam hukum tanah nasional. Kedelapan, hubungan fungsional antara hukum adat dan hukum tanah nasional. 9, pokok-pokok dasar hukum tanah nasional. 10, kewenangan dan hierarki lembaga pertanahan di Indonesia. 11, reforma agraria di Indonesia. 12, hak tanggungan. 13, pendaftaran tanah. 14, penyelesaian sengketa pertanahan. Sistem pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan menggunakan ataupun didahului dengan memperkenalkan diri, baik itu saya sebagai dosen dan mahasiswa, yang keduanya nantinya dapat membangun keakraban dari perkenalan tersebut. Kemudian yang kedua, saya melakukan review terkait dengan mata kuliah sebelumnya ataupun prasyarat mata kuliah hukum agraria, termasuk topik pembelajaran dan tugas agar dapat mendapatkan gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan dalam suatu diskusi. Kemudian, metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan materi bahan ajar yang saya miliki di dalam RPS itu yang menjadi suatu referensi. Materi dan bahan ajar hukum agraria yang dirangkum dalam berbagai strategi untuk memunculkan motivasi dan partisipasi, keaktifan, dan mudahnya transfer pengetahuan di mana mahasiswa sebagai center learningnya. Kemudian, ada beberapa referensi yang menggunakan berbagai sumber, yaitu buku, teks dari para ahli hukum agraria,
kemudian ada undang-undang serta kebijakan terkait dengan hukum agraria, jurnal, artikel, putusan pengadilan dan kitab undang-undang hukum. Tidak lupa saya juga menggunakan media online agar dapat berkomunikasi serta melakukan perkuliahan, di mana komunikasi ini dilakukan dengan diskusi secara hibrid menggabungkan antara luring dan daring. Salah satu yang biasanya di awal pertemuan kita lakukan review pembelajaran, yang mana fungsinya mengingatkan kembali materi-materi pembelajaran yang akan dilakukan, materi-materi yang akan datang, dan strategi dalam menggunakan metode pembelajaran, contohnya kontekstual, grup diskusi, case method, dan project based learning. Dengan memberikan contoh kasus serta kolaborasi terkait dengan masalah belajar, pembelajaran, serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat, lebih termotivasi dalam mempelajari materi selanjutnya. Dalam perkuliahan saya juga menggunakan komunikasi yang saya gunakan, yaitu grup WhatsApp. Hal ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan hal-hal terkait dalam pembelajaran ataupun terkait kendala-kendala selama proses perkuliahan pelaksanaan. Asesmen dalam pembelajaran dalam proses ini dilakukan dengan melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa di awal pertemuan hingga akhir pertemuan, di mana saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu kehadiran bernilai 30%, keaktifan di kelas baik itu partisipasi, diskusi, tanya jawab bernilai 10%, asesmen, tugas mingguan, kuis ataupun literatur review bernilai 20%, dan ujian tengah semester ataupun UTS bernilai 20%. Ujian akhir semester ataupun ujian akhir semester atau penilaian akhir semester ini bernilai 20%. Sekian yang bisa saya jelaskan terkait dengan mekanisme perkuliahan mata kuliah Hukum Agraria yang saya ampu pada program studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Makassar. Semoga bisa menjadi informasi, semoga bisa berkenan, dan mari disaksikan terkait dengan micro teaching yang saya lakukan dalam video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, maghfirah sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang membahagiakan ini, tempat yang penuh dengan syukur ini dan ridhonya. Tidak lupa kita panjatkan salawat kepada junjungan kita, aswatul hasanah kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan kita pendidikan, walaupun beliau tidak ada di sini, yang telah memberikan kita petunjuk terkait dengan akhlak-akhlak yang baik. Baik saudara sekalian, saya yakin Anda semua belum mengenal saya. Perkenalkan, nama saya adalah Afdal. Saya merupakan dosen di Fakultas Hukum, program studi Hukum Bisnis, yang dimana salah satu kalian saya adalah bagaimana saya mengajarkan materi terkait dengan hukum agraria. Ya. Jadi Anda bisa melihat di sini ada nama saya merupakan sarjana hukum magister kenotariatan. Nah, saudara sekalian, magister kenotariatan merupakan suatu bidang ilmu. Ya. Jadi notaris itu selalu diangkat biasanya menjadi seorang praktisi, yaitu pejabat pembuat akta tanah. Oleh karena itu saya diberikan amanah sudah beberapa tahun ini, selama 3 tahun ini, untuk mengajar terkait dengan hukum agraria, di mana saudara sekalian bisa Anda lihat, ya, ini merupakan rencana pembelajaran kita dalam semester ini. Ya. Nah, oleh karena itu sebelum kita masuk, bagaimana saya menerangkan apa yang dimaksud dengan hukum agraria itu, ada baiknya kalau kita mungkin berdoa bersama. Doa dimulai. Kira-kira sebelum pendapatan hukum agraria ini kan ada mata kuliah prasyarat. Nah, mata kuliah apa? Silakan. Hukum adat. Oke. Hukum adat. Hukum adat. Hukum apa lagi?
usaha. Tata usaha negara. Oke. Ya. Hukum tata negara. Hukum tata negara. Baik. Jadi hukum agraria itu merupakan suatu bidang ilmu dalam hukum keperdataan, hukum administrasi negara, hukum adat. Jadi saudara sekalian, hukum ini hanya dapat Anda pelajari, hukum agraria ini hanya dapat Anda pelajari apabila Anda telah menyelesaikan hukum pengantar hukum Indonesia, kemudian Anda telah menyelesaikan pengantar hukum administrasi negara dan hukum adat. Ya, jadi seperti itu perjalanan dari kurikulum kita. Kemudian saudara sekalian, kita akan mengkaji struktur-struktur terkait dengan hal-hal ruang lingkup serta definisi apa yang dimaksud dengan hukum agraria. Itu. Pertemuan pertama kita ini akan mengkaji terkait itu. Dan penilaian itu dalam pertemuan pertama kita, saya lihat di sini bahwa selain kita membahas terkait apa kira-kira yang menjadi capaian pembelajaran dan urusan kita, maka kita juga akan belajar terkait dengan apa sebenarnya ruang lingkup agraria dan bagaimana perkembangan hukum agraria sendiri. Baik, ini merupakan daftar referensi kita, ya, di mana saya sudah bagi ya. Saya sudah bagi terkait dengan buku agraria yang sudah saya berikan di Google Drive. Ya. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang bisa Anda jadikan referensi untuk mempelajari terkait mata kuliah hukum agraria. Kemudian, saudara sekalian, diharapkan nanti dalam pertemuan pertama ini Anda dapat, Anda mampu ya, untuk memahami dan menjelaskan terkait dengan pengertian hukum agraria dan definisi serta ruang lingkup hukum agraria. Jadi jangan kita sebagai mahasiswa harus menjelaskan definisi berdasarkan referensi. Oleh karena itu saya membutuhkan ketika Anda menjelaskan terkait dengan teori nantinya, saya harap menggunakan referensi yang sudah saya berikan tadi. Ya. Baik. Nah, di sini ada penilaian mata kuliah. Penilaian mata kuliah kita yang pertama, kehadiran ataupun absensi itu bernilai 30%. Jadi, saudara sekalian, apabila saudara sekalian dalam 16 kali pertemuan nanti kemudian tidak mencapai 16 kali ataupun kekurangan dari 16 pertemuan tadi Anda mungkin tanpa keterangan sebanyak 4 kali, maka Anda tidak dapat mengikuti ujian akhir semester. Nah, itu bernilai 30%. Kemudian untuk tugas-tugas saudara sekalian, maka tugas-tugas akan bernilai 20%. Jadi berapa tadi? 30 atau 20? 50. Kemudian saudara sekalian, kita tidak hanya mengenal absensi dan tugas, tetapi juga kita mengenal terkait dengan penilaian dengan semester dan penilaian akhir Semester. Penilaian akhir semester biasanya saya tidak buat dalam bentuk esai ataupun pertanyaan, tapi saya buat dalam bentuk suatu studi kasus ataupun proyek. Masing-masing nilainya bernilai 20%. Jadi sudah 90% nilai kita. 10%-nya saya akan nilai berdasarkan keaktifan di dalam kelas kegiatan, baik motorik maupun psikomotorik. Ya, seperti itu. Jadi jelas bahwa penilaian saya yang terukur, ya, dan saya harap Anda dapat mengikuti perkuliahan berdasarkan hal-hal yang telah saya susun dalam rencana pembelajaran semester kita. Saya yakin apabila Anda lakukan, kita akan mendapatkan
hak dan kewajiban kita masing-masing secara awal. Oke? Baik, di sini nanti kita dalam kelas itu 2 kali 50 menit. Ya. Kemudian secara online Anda akan melakukan belajar mandiri. Ya. 2 kali 60 menit dan tugas terstruktur tadi 2 juga kali 60 menit. Seperti itu. Oke. Baik saudara sekalian, kita akan masuk pada definisi agraria. Tadi sekedar penayaan terkait dengan bagaimana sebenarnya agraria. Maka pengertian agraria, Budi Harsono membedakan pengertian agraria dalam 3 aspek. Yang pertama, agraria dalam arti umum. Kemudian agraria dalam arti administrasi pemerintahan dan bagaimana agraria diatur dalam pokok-pokok undang-undang pokok agraria. Jangan bingung, jangan bimbang, kita akan mempelajari semua. Jadi saudara sekalian, dalam perspektif umum, agraria berasal dari kata ager, cara terminologi, ataupun dibilang sebidang tanah. Oleh karena itu, agraria selalu terkait dengan tanah. Kenapa? Karena sumber definisi kata ager itu sendiri berarti tanah. Ya, seperti itu. Jadi agraris itu adalah awalnya dianggap sebagai suatu persawahan, pertanian. Bahasanya adalah agrarius, ya. Sehingga agraria berarti terkait dengan urusan-urusan terkait dengan pertanian, betul, ya. Dan hal-hal terkait dengan segala hal terkait dengan hukum tanah. Ya. Jadi itulah arti umum dalam perspektif Budi Harsono apa yang dimaksud dengan agraria. Kemudian, saudara sekalian, dalam lingkup administrasi pemerintahan, tanah ada terbagi 2. Tanah pertanian dan non pertanian. Inilah yang didefinisikan sebagai agraris. Tulisannya adalah agrariceha. Itu dalam bahasa Belanda. Ya. Tidak hanya terkait bagaimana caranya diolah tanah ini, tetapi bagaimana tanah itu diukur, bernilai, dan bagaimana tanah itu diatur penguasaannya. Nah, itu yang Anda anggap sebagai suatu hak milik, hak guna bangunan. Nah, itu masuk di dalam lingkup administrasi negara. Dan yang terakhir, saudara sekalian, kita akan masuk bagaimana caranya pengertian agraria ini diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Maka, seperti yang sudah dijelaskan tadi, agraria itu meliputi bumi, air, dan kekayaan alam. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria, maka agraria ini didefinisikan sebagai suatu yang meliputi bumi, air, dan kekayaan alam. Itulah yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah hukum agraria ini secara luas. Jadi sudah ada 3 aspek berdasarkan Budi Harsono. Oleh karena itu, saudara sekalian, untuk definisi terkait dengan ruang lingkup dan sebagainya, sekarang kita akan membuat grup-grup kecil yang terdiri dari 3 orang setiap grup, dan setiap grup itu akan membahas terkait dengan ruang lingkup hukum agraria berdasarkan 3 konsep, baik dari konsep administrasi negara, konsep umum, dan konsep yang diambil dari interpretasi undang-undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1966. Baik, oleh karena itu sudah membuat grup dan berkumpul dalam grupnya
Baik, alhamdulillah kita telah melakukan diskusi selama 10 menit. Ya. Maka untuk kali ini saya berikan kepada kelompok dari Ihsan sebagai perspektif Komite Hukum Agraria dan perspektif. Silakan Ihsan. Baik Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya di sini ingin sedikit menjelaskan atau memaparkan penjelasan terkait materi hukum agraria secara umum. Dalam bahasa Latin, hukum agraria itu yaitu agres, yang berarti tanah atau sebidang tanah. Dalam bahasa Belanda, yaitu agrarius berarti perdagangan atau persawahan yang berarti itu berkaitan dengan pertanian. Maka sebutan agraria diartikan tanah dan dihubungkan dengan usaha pertanian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Bapak. Terima kasih. Baik, selanjutnya apakah ada penanggap dari kelompok lain terkait apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok Ihsan? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok yang membahas tentang ruang lingkup hukum agraria secara umum. Pertanyaan saya, sebutkan dan jelaskan secara singkat beberapa bidang hukum yang termasuk dalam ruang lingkup hukum agraria. Terima kasih. Silakan. Ihsan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Vera Friska. Baik, saya di sini akan sedikit menjelaskan hukum agraria secara umum. Beberapa bidang hukum yang termasuk dalam ruang lingkup hukum agraria antara lain yaitu hukum tanah yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah seperti usaha dan hak bangunan. Hukum air yaitu yang dimana itu mengatur hak-hak penguasaan dan pemanfaatan atas sumber daya air. Yang ketiga, hukum pertambangan mengatur hak-hak yang dimana mengatur hak-hak atas bahan-bahan galian atau hasil tambang. Yang keempat, hukum kehutanan yang dimana itu mengatur hak-hak yang atas penguasaan atas hasil hutan. Yang kelima, hukum perikanan yang dimana itu mengatur hak-hak penguasaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Yang terakhir yaitu hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa, yang dimana itu mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur di luar lingkup di ruang angkasa seperti dijelaskan pada pasal 48 Undang-Undang Pokok Hukum Agraria. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada kelompok perspektif Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup hukum agraria secara undang-undang, di mana meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung dalam UUD. Juga mengatur hak-hak atas tanah termasuk hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan. Selain itu, memberikan dasar hukum sebagai pendaftaran tanah serta mengatur hubungan antara masyarakat dan tanah. Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke kamu. Baik, kita sudah melakukan diskusi dan dari diskusi itu ada tanggapan baik dari sisi perspektif umum, administrasi dan undang-undang pokok agraria nomor 5 tahun 1960. Nah, oleh karena itu ya,
kita dapat menyimpulkan nantinya terkait dengan ruang lingkup ini. Siapa dari Anda semua yang bisa menyimpulkan ini? Ya, silakan Pak Niti. Saya akan menyimpulkan hukum agraria. Ruang lingkup hukum agraria di Indonesia tidak hanya terbatas pada masalah pertanahan dalam arti sempit, tetapi mencakup pengertian yang sangat luas berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria. Hukum ini mengatur seluruh bumi, permukaan, dan isinya, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam. Hal ini menegaskan bahwa hukum agraria merupakan payung hukum yang merupakan membawa berbagai bidang hukum sektoral seperti hukum tanah, hukum pertambangan, hukum kehutanan, dan hukum perairan. Itu saja yang saya berikan yang Terima kasih. Baik. Jadi saudara sekalian, bisa sebagaimana yang disimpulkan oleh Ibu Nati bahwa hukum agraria merupakan suatu hukum yang dibagi dua, baik dalam arti sempit maupun arti yang luas. Dalam arti yang sempit, maka hukum agraria hanya terbatas pada permukaan tanah. Sedangkan dalam arti yang luas, maka hukum agraria tidak hanya terkait dengan permukaan tanah, tetapi juga apa yang ada di atas, yaitu ruang angkasa, dan apa yang ada di bawah seperti sumber daya alam. Dan semuanya diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Jadi seperti itulah ruang lingkup dan definisi hukum agraria. Dan insya Allah ya, setelah ini kita akan melangkah kepada apa yang menjadi sejarah riwayat terciptanya suatu Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 1960 sebagai unifikasi semua aturan terkait dengan pertanahan yang akan kita pelajari pada materi selanjutnya. Oleh karena itu, terima kasih atas kehadiran dan kerjasamanya, saudara sekalian. Semoga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk pertemuan kedepannya. Dan ingat, seperti yang sebagaimana sudah ada dalam rencana pembelajaran semester kita, Anda diberikan waktu untuk melakukan pembelajaran secara mandiri 2 kali 60 menit ya, untuk minggu ini, dan tugas terstruktur yang sudah saya berikan di kuis aplikasi kuis yang bisa Anda buka melalui link yang sudah saya berikan di HP-nya masing-masing. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan perilaku saya yang kurang enak atau kurang berkenan di hati saudara semuanya. Saya minta maaf dan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.